atau liberation, ada pelarutan atau dissolution, ada difusi atau diffusion, ada transfer, ya, ada absorpsi. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya, proses-proses ini. Nah, kalau dilihat di sini kan seperti ada 5, ya, 5 proses gitu ya. Kalau di buku-buku yang akan saudara temukan mungkin hanya mencakup 3 proses yang besar, ya. Ada pelepasan atau liberation, kemudian pelarutan atau dissolution, dan absorpsi atau absorption. Yang ketiganya itu liberation, dissolution, absorption itu biasanya disingkat LDA atau LDA, liberation, dissolution, absorption, ya. Tapi di sini saya lebih detailkan persisnya yang akan dialami, ya. Jadi kalau proses yang akan dialami di sini itu yang akan dialami oleh zat aktif, ya, proses yang akan dialami oleh zat aktif. Nah, kemudian proses yang akan dialami oleh zat aktif ini, ya, ketika digunakan. Jadi kan sejak obat digunakan, dipakai. Nah, saat digunakan namanya obat, ya, obat itu berada dalam bentuk sediaannya, ya, berada dalam bentuk sediaannya. Bentuk sediaan itu, ya, namanya juga sediaan, ya, dalam suatu bentuk yang siap untuk digunakan, ya, siap digunakan oleh pasien, ya, siap digunakan. Siap digunakan, ya, tinggal ngambil, ya, kalau cairan paling tinggal ngambil sendok takar langsung bisa diminum, ya. Kalau sebagai zat aktifnya murni, bahan baku itu tidak siap untuk digunakan, ya. Tidak siap digunakan itu siap digunakan dengan nyaman, ya. Oke, jadi proses, ya, akan dialami oleh zat aktif saat digunakan. Dan pada saat digunakan, zat aktif itu berada dalam bentuk sediaannya. Bentuk sediaan itu kalau oral ada tablet, ada kapsul, ya, ada sirup dan lain-lain, ya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Itu kita tahu bahwa rute pemberian untuk delivery obat itu macam-macam, ya. Saya ingatkan lagi bahwa rute pemberian yang akan dibahas, ya, yang akan dibahas dalam biofarmasi itu rute pemberian ekstravaskular. Ekstravaskular, jadi tidak langsung ke dalam pembuluh darah. Contohnya oral, rektal, intramuskular, dan lain-lain, ya. Nanti kita akan lihat bahwa bentuk sediaan, bukan bentuk sediaan, ya, untuk setiap rute pemberian, ya, ada bentuk-bentuk sediaan yang cocok untuk penggunaannya, ya. Cocok untuk penggunaannya. Untuk oral, bisa padat, bisa cair. Padat itu bisa tablet, bisa kapsul, ya, untuk rute oral. Untuk rektal juga ada bentuk sediaannya yang sesuai, yang cocok untuk penggunaan. Bisa bentuk padat,
itu dalam bentuk supositoria. Kalau yang cair ya bentuknya yang sebagai apa ya, krisma atau yang disemprotkan ya. Nah, jadi tiap rute pemberian itu ada bentuk-bentuk sediaannya. Nah, dan nanti kita akan lihat ya bahwa proses biofarmaseutik ya yang akan terjadi pada pemberian obat itu, setiap bentuk sediaan itu tidak sama ya, tidak sama untuk setiap rute pemberian, setiap bentuk sediaan ya. Ada yang memang meliputi semua proses ini. Proses ini itu pelepasan, pelarutan, difusi, transfer, absorpsi. Ada yang mungkin lebih sederhana dari ini. Tidak semuanya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ya. Sekarang proses pelepasan, namanya pelepasan atau liberasi. Ya. Jadi yang disebut pelepasan ini, tadi kan saya udah sebutkan ya, bahwa proses-proses itu yang akan dialami oleh zat aktif. Ya. Maka di sini juga namanya pelepasan adalah pelepasan atau lepasnya zat aktif dari pembawanya, dari bentuk sediaannya, dari sediaannya. Ya. Kalau sediaannya itu tablet, yaitu zat aktif yang dalam bentuk padat lepas dari matriks tabletnya. Itu namanya pelepasan. Jadi pelepasan zat aktif dari pembawanya, dari matriksnya. Ya. Oke. Nah, mekanisme yang terjadi, mekanisme pelepasan ya, mekanisme pelepasan zat aktif dari pembawanya itu tergantung keadaan zat aktif dalam sediaan. Sebagai contoh, zat aktif yang tercampur secara fisik, bentuk sediaan padat. Ini contoh ya. Zat aktif tercampur secara fisik, bentuk sediaan padat, misalnya tablet. Ya. Atau zat aktif terlarut dalam pembawa. Contohnya misalnya supositoria, salep, ya. Atau zat aktif terdispersi dalam pembawa. Ya. Supositoria, suspensi, emulsi, ya. Bisa juga dalam sediaan krim, bisa terdispersi ya. Oke. Nah, jadi mekanismenya tergantung keadaan zat aktif. Sekarang bagaimana contoh? Contohnya ya, jadi mekanisme proses pelepasan berbeda untuk tiap bentuk sediaan. Nah, kemudian juga bahwa lepasnya zat aktif dari pembawa, lepasnya zat aktif dari pembawanya itu, dari matriksnya, bisa dalam keadaan atau bentuk partikel yang belum terlarut. Lepasnya itu sebagai bentuk partikel yang belum terlarut. Ya, itu contohnya misalnya dari sediaan tablet, ya. Tapi bisa juga lepasnya itu sebagai bentuk molekul. Sebagai bentuk molekul. Contohnya, misalnya pelepasan dari supositoria basis lemak. Dari supositoria basis lemak. Ya, di mana zat aktif terlarut di dalam basis. Ya. Nah, ini jadi ya beda-beda ya. Bisa sebagai partikel yang belum terlarut, bisa sebagai sebagai molekul ya,
lepasnya itu. Nah, jadi ini contoh nih ya untuk tablet nih pelepasan. Ini hanya contoh ya. Tablet granul ya. Kalau tablet jadi granul, saudara harus paham ya, harus otomatis tahu bahwa tabletnya ini kalau jadi granul berarti tabletnya itu yang dibuat dengan cara granulasi ya. Jadi untuk tablet yang dibuat dengan cara granulasi ya. Dan tabletnya tidak disalut. Ya, tabletnya tidak disalut. Ini kan tablet ada dibilangnya ya. Tapi ini tabletnya tidak disalut ya. Maka tahap pertama proses biofarmaseutik yang akan terjadi adalah hancurnya tablet jadi granul. Ya. Tablet hancur jadi granul. Kemudian selanjutnya granul akan hancur ya. Jadi serbuk ya. Serbuk campuran dari obat dan pembawa. Ya, jadi bentuk serbuk ya, partikel. Campuran fisik antara obat dengan pembawa. Dari tablet menjadi granul, saudara tahu mungkin di teknologi Solida itu namanya disintegrasi 1 kalau ada 2 kali ya. Kemudian dari granul menjadi serbuk, ya serbuk obat dan eksipien itu disebut disintegrasi 2 ya. Maka yang namanya pelepasan ya, proses pelepasan itu adalah pada saat disintegrasi 2 ya untuk kasus ini. Contoh ini ya. Jadi pada setelah disintegrasi 2 itu obat ya. Obat akan dilepaskan dari matriksnya. Ya. Lepas ya dari matriksnya ya yang dari granul. Ya lepas tapi memang dia mungkin masih ya tercampur berdekatan lah paling tidak ya. Tapi udah lepas ya karena kalau proses ini akan terjadi di dalam cairan saluran cerna ya. Berarti dari granul ketika pecah maka si partikel obat itu sudah pecah ya, lepas dari matriksnya ya. Dia berdiri sendiri sebagai partikel. Nah, jadi sekali lagi yang disebut yang lepasnya di sini ada saat disintegrasi 2 ya. Dan obat di sini lepasnya sebagai partikel yang belum terlarut, lepasnya ya, sebagai partikel yang belum terlarut. Kemudian setelah lepas ya dari granul ini dari kasus ini, maka si zat aktif itu akan mengalami proses disolusi. Ya, karena itu kan terjadi di dalam cairan saluran cerna ya. Misalnya di dalam lambung misalnya ya. Nah, itu kan ada cairan ya, maka ketika lepas dari matriksnya si partikel-partikel zat aktif yang belum terlarut itu akan mengalami proses pelarutan ya, akan mengalami proses pelarutan. Pelarutan itu terjadi di permukaan partikel obat yang belum larut tadi. Proses pelarutan terjadi di sana. Pelarutan dia akan si molekul obat akan masuk ke dalam molekul air ya. Nah, dia di permukaan ya. Nah, saat baru saja terjadi pelarutan di permukaan partikel baru terjadi.
ya. Maka di sekeliling partikel itu banyak yang sudah terlarut, ya, lepas sebagai molekulnya, masuk ke dalam molekul air. Banyak di sana, kan ya, molekul-molekul obat yang terlarut. Ya, sedangkan di sekelilingnya masih kosong. Di sekeliling tadi ya, partikel yang di mana di permukaannya ada yang terlarut, sekelilingnya itu kosong, tidak ada zat aktif di sana. Maka si zat aktif yang terlarut sekeliling partikel dia itu akan bergerak menuju kadar yang lebih rendah atau menuju tempat yang lebih kosong. Ya, itu dia akan secara alamiah akan terjadi seperti itu. Sesuatu yang terlarut di dalam suatu media, kalau ada perbedaan konsentrasi, maka akan terjadi pergerakan. Ya, si molekul itu akan bergerak dari kadar tinggi ke kadar rendah. Ya, itu ya itu berkaitan dengan tekanan osmosis, ya, berkaitan dengan tekanan osmosis. Jadi dari dari kadar yang tinggi itu di sana kan tekanan osmotisnya tinggi, ya, maka itu akan larutan itu akan selalu menyeimbangkan diri, ya. Menyeimbangkan diri itu akan menyamakan tekanan osmosis di seluruh bagian media tadi, yaitu dengan bergeraknya zat yang terlarut dari kadar tinggi ke kadar rendah. Ya, jadi bergerak. Pokoknya kemana saja asal yang kadarnya lebih rendah. Difusi itu. Termasuk ya difusi itu arahnya termasuk ada yang bergerak menuju dinding saluran cerna atau menuju membran, ya. Di dinding saluran cerna itu nanti akan ada membran biologis. Membran biologis itu yang merupakan ya pemisah gitu ya antara bagian luar, kalau disebut bagian luar ya saluran cerna itu, dari bagian luar tubuh ke sistem bagian dalam tubuh. Ada membran biologis. Ya, jadi di dinding saluran cerna itu ada membran biologis, ya. Jadi nyampe ke permukaan membran, ke permukaan dinding saluran cerna. Ya, ketika nyampe di dalam permukaan membran, di permukaannya membran ya, membran biologis tadi dinding saluran cerna, maka zat aktif akan masuk, ya, akan masuk ke ke dalam membran, akan masuk ke dalam membran. Masuk bagaimana? Masuk itu, ya, membran itu sifatnya lemak, membran biologis itu. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam membran? Dia akan melarut di dalam komponen membran. Ya, akan melarut di dalam komponen membran yang bersifat lemak, ya. Karena membran itu bersifat lemak, maka hanya bahan-bahan yang punya kelarutan di dalam lemak yang bisa masuk ke dalam membran biologis, ya. Nah, kenapa dia tadi bisa pindah ya masuk ke dalam membran? Ada dua hal ya yang yang mendorong atau menyebabkan zat aktif dari cairan saluran cerna bisa pindah ke dalam membran. Yang pertama, bahwa zat aktif itu punya kelarutan di dalam komponen membran,
Kemudian juga adanya perbedaan konsentrasi lagi juga ya. Perbedaan konsentrasi di dalam cairan saluran cerna dan di dalam permukaan membran ya. Ada perbedaan konsentrasi ya sehingga bisa masuk ke dalam membran biologis. Kemudian ketika molekul obat sudah nyampe ya di membran biologis, di dalam membran biologis juga obat itu ya yang dalam keadaan terlarut sebagai molekul yang bebas, dia juga akan bergerak. Bergerak bagaimana? Bergerak menuju kadar yang lebih rendah. Secara umum akan bergerak menuju kadar yang lebih rendah juga di dalam membran. Ya. Nah, ke arah yang lebih rendah itu ya dia tentunya akan bergerak lebih jauh dari si sumber zat aktif ya, bergerak lebih jauh dari sumber zat aktif. Jadi di dalam membran asalnya ya dari permukaan membran yang berhubungan dengan saluran cerna ya zat aktif akan menuju permukaan membran di sebelah dalamnya yang berhubungan dengan pembuluh darah, dengan aliran darah yang berhubungan dengan aliran darah menuju ke arah sana ya di dalam membran ya menuju ke permukaan bagian dalam yang berhubungan dengan aliran darah yang sudah nyampe di permukaan membran bagian dalam yang kontak dengan aliran darah, maka akan ada zat aktif yang masuk kemudian ke dalam aliran darah. Karena di dalam darah kadarnya kecil kan di awal. Akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, kalau tadi kan saya sebut ada transfer, pindah. Nah, yang disebut proses transfer itu adalah perpindahan dari satu media ke media yang lain. Pindah juga bergerak ya. Tapi kalau namanya pindah itu ada arti di sini dari suatu media ke media yang lain pindah itu ya. Jadi contohnya adalah pindah dari cairan saluran cerna ke membran, pindah itu namanya transfer. Kemudian di dalam membran, tadi kan bergerak juga ya, menuju kadar rendah ke bagian dalam membran, bergerak. Pergerakan molekul obat di dalam membran, yaitu namanya difusi. Ya, difusi itu perpindahan, pergerakan suatu molekul di dalam media yang sama. Ya, kita sebutnya itu difusi ya. Jadi kita beri batasan ya. Batasan khusus untuk biofarmasi. Kalau dia itu bergeraknya itu atau pindah dari satu media ke media yang lain seperti dari cairan saluran cerna ke membran itu namanya transfer ya. Kemudian tadi kan ada obat juga yang dari membran itu, di dalam membran ada difusi ya, bergerak ya, menuju bagian dalam membran. Kemudian pindah ke dalam aliran darah. Nah, pindahnya molekul obat dari membran ke dalam aliran darah, itu juga namanya transfer. Ya, kalau dilihat dari prosesnya itu. Jadi yang disebut absorpsi itu ya dalam hal ini itu terdiri dari proses transfer dari cairan saluran cerna ke membran,
kemudian proses difusi di dalam membran, kemudian transfer dari membran ke aliran darah. Itu yang disebut dengan absorpsi, ya. Tadi ya, ini contoh ya, pelepasan ya. Contoh kita bicara pelepasan ya. Kemudian kalau pelepasan dari tablet, tadi kan kita sudah lihat contohnya ya. Contohnya adalah tadi kalau tablet ada melalui proses namanya disintegrasi atau penghancuran ya. Penghancuran tablet jadi granul tadi contohnya ya. Kita nanti saya ini ya. Yasmin. Yasmin. Ya, Pak. Ya. Nah, ini kan contoh dari tablet yang dibuat dengan cara granulasi ya. Dan tabletnya tidak disalut ya. Nah, coba saudara bisa enggak uraikan proses biofarmaseutik. Kalau tabletnya itu tidak disalut, tapi dibuat dengan cara cetak langsung. Ya, bagaimana proses biofarmaseutik yang akan terjadi? Kalau misalnya dia tidak disalut, tapi tidak digranulasi, berarti dari integrasinya itu dia dari tablet langsung jadi serbuk zat aktif dan eksipiennya, jadi disintegrasinya satu. Jadi hanya satu disintegrasi gitu ya? Ya, Pak. Tidak ada disintegrasi 1, disintegrasi 2. Kemudian setelah jadi serbuk? Kemudian dia mengalami disolusi di dalam. Ya, sama. Selanjutnya sama, ya, disolusi, difusi, dan seterusnya. Kalau sekarang tabletnya dibuat dengan cara granulasi dan disalut. Coba uraikan, ya. Proses yang akan terjadi, ya. Kalau digranulasi berarti tetap dia mengalami. Digranulasi, disalut tabletnya, ya. Oh iya, berarti dia mengalami disintegrasinya juga 2 kali. 2 kali? Ya, tapi dia mengalami disolusinya berarti bukan di lambung gitu, Pak? Bukan. Ini hanya dibilang disalut, tabletnya disalut. Jangan nggak keurusan lambung ya. Disalut, salut kan bisa macam-macam ya. Ada salut tipis, salut selaput, salut enterik memang. Oke lah, saya kasih lebih detail. Salutnya salut selaput gitu ya. Jadi prosesnya apa? Sebelum disintegrasi ada proses apa? Berarti salutnya dulu yang terdisintegrasi, yang hancur. Salutnya akan Hancur dulu. ya akan apa ya hancurnya bagaimana kalau penyalut? Hancur kayak pecah atau bagaimana? Melarut. Larut. Pelarutan penyalut ya. Pelarutan penyalut. Jadi proses yang pertama kalau tabletnya disalut terjadi penyalutan pelarutan penyalut. Setelah penyalutnya habis baru disintegrasi 1 karena tadi tabletnya dibuat secara granulasi dan seterusnya. Oke. Jadi saudara harus paham ya untuk berbagai jenis tablet yang berbeda, proses biofarmaseutik yang akan terjadi juga akan beda. Dan kalau tadi tablet dibuat dengan cara disalut, dibuat dengan cara granulasi, berarti proses liberasi itu akan melalui 3 proses ya. Liberasinya itu, pelepasannya dari zat aktif dari matriks itu melalui pelarutan penyalut, disintegrasi 1 dan disintegrasi 2 ya.
Nah, tadi kan sekarang sedang penghancuran tablet. Penghancuran tablet, saudara tahu ya, ada dengan apa ya, pengembangan dari bahan penghancur ya, yang umum itu pengembangan dari bahan penghancur, kemudian ada dengan cara reaksi kimia, ya, pembebasan gas karbon dioksida biasanya kayak di tablet effervescent, kemudian ada yang dengan pengikisan secara fisik, ya. Kalau misalnya kalau pengikisan itu tabletnya tidak menggunakan bahan penghancur, tapi di dalam saluran cerna, ada gerakan, ya, ada gerakan peristaltik, gerakan pendular, gerakan segmentasi, ya, di mana gerakan-gerakan tadi itu akan mengikis atau mengerosi ya komponen tablet yang ada di permukaan. Ya, gerakan-gerakan itu secara fisik dia akan mengikis ya permukaan luar tablet ya perlahan-lahan ya. Itu mekanisme penghancuran tablet. Contoh bahan penghancur tablet, saudara tahu ya, ada pati yang dimodifikasi, pre-gelatinase itu yang contohnya misalnya starch 1500 ya. Ada Ecdisol, ada Primogel dan lain-lain ya. Ada banyak pilihan ya bahan penghancur untuk sediaan tablet yang tersedia di dalam perdagangan ya. Kemudian kalau bahan penghancur yang melalui reaksi kimia itu adalah natrium bikarbonat ya. Jadi natrium bikarbonat nanti ketika ketemu suasana asam, misalnya asam lambung ya di dalam saluran cerna, maka dia akan ya menghasilkan natrium bikarbonat. Kemudian natrium bikarbonat, bukan. Jadi natrium karbonat kalau yang mungkin ditambahkannya ya, bukan natrium bikarbonat. Kalau natrium bikarbonat tidak perlu tidak perlu harus dalam suasana asam ya. Nah, tapi kalau natrium karbonat, maka perlu suasana asam dalam lambung, menghasilkan natrium bikarbonat, kemudian natrium bikarbonat ini akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Kemudian contoh lain pelepasan ya. Dari supositoria basis lemak ya. Maka proses pelepasan akan mencakup 2 tahap. Aduh, sebentar nih ya. Ini saya sendirian di rumah, ada ya, izin sebentar ya. Pelepasan dari supositoria ya. Proses yang akan terjadi untuk pelepasan supositoria basis lemak nih ya akan mencakup 2 tahap. Tahap pertama adalah hancurnya pembawa. Ya. Hancurnya pembawa ini nanti si basis lemak hancurnya itu apa ya? Jadi dia akan meleleh ya. Basis lemak ini akan meleleh pada suhu tubuh sehingga menjadi cair ya si basis tadi itu ya. Kemudian zat aktif yang berada di dalam basis ya. Zat aktif yang sudah terlarut, tapi ya ini zat aktif yang sudah terlarut di dalam basis, ketika basisnya meleleh, maka zat aktif yang terlarut di dalam basis itu akan ada yang pindah. Nah, pindah ke cairan rektal. Kalau dari satu media pindah ke media yang lain, tadi namanya transfer. Jadi akan transfer atau berpartisi apapun namanya ya, pindah
itu berpartisi ya dari basis yang sudah meleleh ke dalam cairan rektal. Proses transfernya itu terjadi di permukaan tentunya, di permukaan lelehan basis. Karena berarti kan harus kontak dengan cairan rektal ya. Jadi ketika kontak dengan cairan rektal, si lelehan basis itu dia akan melepaskan zat aktifnya yang terlarut di dalamnya. Ya, jadi di antar permukaan terjadi perpindahan ya. Partisi terjadi tadi saya sudah sampaikan ya sebelumnya. Kenapa dia bisa pindah, bisa berpartisi? Karena terdapat perbedaan konsentrasi zat aktif dalam basis dan dalam cairan rektal. Ya, kalau pada saat awal sekali ketika basis baru saja meleleh, di dalam cairan rektal masih kosong kan, belum ada zat aktif. Nah, kemudian baru nanti dari basis yang sudah meleleh, zat aktif ada yang pindah ya ke cairan rektal. Tadi kenapa bisa pindah? Tadi kan ada dua ya syaratnya. Ya, ada perbedaan konsentrasi dan yang keduanya bahwa harus punya kelarutan si zat aktif itu ya di dalam dua-dua medianya. Jadi dua-dua media itu kalau awalnya itu adalah lelehan basis, mau pindah ke dalam cairan rektal dia harus punya kelarutan ya si zat aktif itu di dalam cairan rektal. Maka obat bisa pindah, bisa berpartisi ya. Mekanisme hancurnya suppositoria ada dua macam ya. Ada yang meleleh pada suhu tubuh. Meleleh itu adalah untuk pembawa basis lemak. Ya, seperti oleum kakao pembawa basis lemak. Kemudian ada yang melarut di dalam cairan rektal. Ya. Bisa dengan melalui proses pelarutan di dalam cairan rektal ya, seperti basis PEG ya. Basis PEG atau polyethylene glycol itu dia akan melarut di dalam cairan rektal, itu hancurnya suppositoria. Nah, mengenai ini yang meleleh melarut, kalau ada basis ya, basis yang berupa yang punya titik leleh ya di bawah suhu tubuh ya, tapi pada suhu kamar dia padat. Kalau dia bisa meleleh di bawah suhu tubuh, kemudian juga melarut di dalam cairan, bisa larut dalam cairan rektal, maka dua-duanya bisa terjadi dengan meleleh kemudian melarut ya. Kemudian sekarang kita lihat contohnya pelepasan dari sediaan krim ya yang diberikan perkutan. Krim merupakan sistem emulsi ya yang terdiri dari dua fase, yaitu fase minyak dan fase air ya. Pada saat sebelum digunakan ya, zat aktif terdistribusi dalam dua fase dalam keadaan kesetimbangan. Terdistribusi dalam dua fase pada saat sebelum digunakan ya krim itu. Jadi setelah dibuat pada saat pembuatan maka zat aktif akan terdistribusi di dalam dua fase. Kalau si zat aktif itu punya kelarutan di masing-masing fase ya. Dan dalam kenyataannya zat aktif itu punya kelarutan di dalam masing-masing fase krim ya. Saya ingin nanya, ismah
Ismah mendengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya. Tadi kan terdistribusi dalam masing-masing fase dalam krim ya. Ismah? Iya, Pak. Iya, Pak. Terdistribusi sebelum digunakan ya. Kadarnya sama enggak di dalam masing-masing fase? Saya tanya. Sama, Pak, seharusnya. Seharusnya sama. Sama, kata Ismah. Virgi. Ya, Pak. Saudara setuju bahwa kadar zat aktif terdistribusi dalam konsentrasi yang sama dalam dua fase? Kalau menurut saya enggak, Pak. Enggak. Soalnya kan dia punya kelarutan yang berbeda. Oke, itu yang tepat ya, Ismah. Jadi tidak harus sama, tergantung dari kelarutan zat aktif pada masing-masing fase. Ismah, Iya, Pak. mengerti? Mengerti, Ya Pak. kan prinsip dalam partisi kan makanya ada namanya koefisien partisi kan ya? Ya, betul, Pak. Ismah, ya oke ya. Iya, betul. Jadi sesuai dengan kelarutannya. Ya, kadar di dalam fase yang memiliki kelarutan yang lebih tinggi, maka kadar di sana akan lebih tinggi gitu ya. Oke. Itu prinsip kesetimbangan dalam partisi ya. Kemudian pada saat krim digunakan nih ya, perkutan tadi kan ya. Maka yang pertama akan terjadi proses ya, itu proses perpindahan zat aktif dari fase eksternal krim ya ke lapisan zat tanduk stratum corneum. Obat kan kontak dengan stratum corneum, dengan kulit ya. Kulit bagian terluar kan stratum corneum ya. Ya, yang kontak adalah fase eksternal kan ya. Oke. Rizka Amalia, Rija Amalia. Iya, Pak. Fase eksternal itu apa ya? Tadi kan krim ya. Krim itu kan emulsi. Jadi di emulsi itu fasenya ada fase minyak dan fase air. Fase eksternalnya krim itu apa biasanya? Fase kontinunya, fase eksternal. Air, Pak. Air ya, hanya dari fase eksternal air. Nah, akan ada yang pindah. Perpindahan itu terjadi pada antar permukaan kan ya, antar permukaan fase eksternal dengan stratum corneum. Jadi pindah ke dalam stratum corneum dari fase eksternal ya, pindah. Nah, ketika ada zat aktif yang pindah dari fase eksternal ke dalam stratum corneum, maka kesetimbangan itu terganggu. Kesetimbangan itu terganggu. Karena di bagian permukaan sediaan yang kontak dengan stratum corneum, di sana kadar zat menurun kan ya, lebih rendah. Nah, ketika zat kadarnya menjadi menurun lebih rendah, maka akan diikuti oleh proses perpindahan molekul obat dari bagian dalam fase eksternal ya menuju ke antar permukaan fase eksternal dengan stratum corneum. Ini mohon maaf ya, susah saya untuk menggambarkannya kalau dengan kuliah begini ya. Kalau kita kuliahnya apa ya langsung saya bisa memberikan gambaran ya, oke. Tapi mudah-mudahan saudara bisa membayangkan ya.
Jadi tadi ya, ketika ada yang pindah zat aktif dari fase eksternal di bagian luar, tadi yang kontak dengan stratum corneum, maka akan diikuti dengan perpindahan molekul zat aktif dari bagian dalam tadi ke bagian dalam sediaan ya, maksud saya, ke antar permukaan, ke permukaan sediaan. Ya. Kemudian terus itu akan akan diikuti dengan proses yang lain. Nah, tadi di fase eksternal, kalau ada yang pindah ke stratum corneum, kan lama-lama di fase eksternal kan akan turun ya kadarnya. Maka akan diikuti dengan perpindahan zat aktif di dalam fase internal yang kontak dengan fase eksternal, jadi pindah ke fase eksternal di permukaan fase internal ya. Kemudian berarti yang di lokasi permukaan fase internal akan turun zat aktif, maka kemudian akan diikuti dengan proses perpindahan dari bagian dalam fase internal ke permukaan fase internal karena ada perubahan konsentrasi ya. Nah, itu yang terjadi di dalam sediaannya. Kemudian tadi yang zat aktif yang di awal sudah pindah ke dalam stratum corneum, nanti dia akan bergerak terus ya di dalam kulit tadi itu ya. Ketika masuk ke stratum corneum, dia terus akan bergerak ke bagian dalam kulit. Nanti kita akan bahas saat kita membahas pemberian obat secara perkutan. Ini contoh pelepasan dari sediaan krim ya. Dan saya harapkan nanti saudara bisa menjelaskan ya proses pelepasan yang terjadi untuk bentuk sediaan apapun asal kita tahu strukturnya ya. Oke. Sekarang proses yang kedua adalah proses pelarutan atau disolusi ya. Proses pelarutan atau disolusi terjadi jika zat aktif dalam keadaan belum atau tidak terlarut di dalam sediaan. Misalnya pada sediaan tablet atau suspensi. Pada sediaan tablet, zat aktif ya umumnya kan padat ya. Umumnya kan padat ya. Itu bahan baku itu ya pada saat awal benar-benar dalam keadaan padat ya. Dia ya belum terlarut ya. Tablet ya. Nah, sekarang saya tanya ya. Firuzia. Firuzia dengar suara saya? Dengar, Pak. Kalau namanya suspensi. Nah, dalam sediaan suspensi, zat aktif itu sudah terlarut atau belum terlarut? Firuzia? Oh, zat aktifnya belum terlarut. Belum terlarut. 100% belum terlarut. Enggak 100%, sebagiannya udah terlarut. Coba diulang jawabannya. Jadi kalau misalkan disuspensi, berarti zat aktifnya tidak 100% terlarut. Oke, jadi sebagian sudah terlarut gitu ya. Ya, sebagian sudah terlarut karena punya kelarutan di dalam air. Cuman sebagian lagi belum terlarut. Kenapa sebagian lagi belum terlarut? Kenapa sebagian lagi belum terlarut? Soalnya apa? Larutannya udah jenuh. Ya, oke. Karena dia kelarutannya terbatas kalau suspensi kan? Ya, kelarutannya terbatas. Jadi hanya sebagian yang bisa terlarut dengan kekuatan yang diberikan ya atau dosis ya. Oke. Nah, proses pelarutan terjadi
di dalam pembawa sediaan, perhatikan ya, proses pelarutan bisa terjadi dalam pembawa sediaan obat atau setelah lepas dari sediaan. Ya, kalau setelah lepas dari sediaan, misalnya dari sediaan tablet, ya, itu ya. Nah, itu proses pelarutannya itu sendiri, ya, bisa terjadi di dalam pembawa sediaan atau setelah lepas. Kalau contoh proses pelarutan, ya, yang juga prosesnya bisa terjadi dalam pembawanya, pembawa sediaan, ya, itu misalnya kalau sediaannya itu suppositoria misalnya ya, suppositoria basis lemak, ya. Kemudian kalau zat aktifnya itu sebagian udah terlarut di dalam basis lemak tadi, sebagian lagi belum terlarut, ya. Jadi dalam keadaan jenuh kan ya di awal itu karena ada keterbatasan kelarutan. Nah, ketika digunakan ya tadi yang zat aktif yang udah terlarut di dalam pembawa itu kan saat digunakan basisnya meleleh kemudian ada yang pindah ke dalam cairan rektal. Ya, ketika ada yang pindah tadi ya dari pembawa yang asalnya jenuh jadi tidak jenuh kan, maka ketika di dalam pembawa itu sudah tidak jenuh lagi, maka zat aktif yang belum larut asalnya akan mengalami proses pelarutan ya. Oke. Tentang proses disolusi ya. Ini tadi dalam tabel contoh tadi kan ada ya, ada proses disolusi. Di sini disolusi terjadi setelah zat aktif itu lepas. Nah, tetapi begini ya, ini sebenarnya tidak 100% lengkap ini gambaran ini ya. Saya ingin sampaikan ke saudara ya. Sebenarnya kalau tablet tidak disalut ya, tablet tidak disalut. Saat kita membuat tablet, zat aktif kan dicampur dengan eksipien ya, dicampur homogen ya. Ketika dicetak jadi tablet ya, kita jangan lupa bahwa zat aktif itu juga ada yang terdapat di permukaan tablet. Zat aktif ya, ada yang berada di permukaan tablet dan kontak langsung dengan cairan biologis atau dengan cairan saluran cerna ketika tablet digunakan. Jadi ada partikel dari zat aktif yang ketika tablet digunakan ada yang bisa kontak langsung dengan cairan saluran cerna. Yang tadi partikel yang bisa kontak langsung dengan cairan saluran cerna, dari partikel itu juga bisa terjadi proses pelarutan, disolusi. Hanya, kan sedikit sekali yang ada di permukaan tablet. Nah, sedikit sekali sehingga proses disolusi yang terjadi dari partikel zat aktif yang ada dalam permukaan tablet itu tidak signifikan. Yang signifikan proses disolusi itu ketika tablet itu sudah benar-benar pecah, melepaskan semua partikel zat aktif. Ketika semua partikel zat aktif sudah lepas, maka semua partikel itu udah kontak langsung dengan cairan saluran cerna ya yang berupa air cairannya itu ya. Oke, nah ini proses disolusi ya.
Jadi ini yang disolusi yang utama gitu ya, yang terjadi sebenarnya dari tabletnya sendiri, yang dari permukaan bisa terjadi proses disolusi yang dari permukaan. Nah, saudara-saudara harus ingat kembali tentang persamaan kecepatan pelarutan atau disolusi. Ini saudara-saudara semuanya sudah mengikuti kuliah farmasi fisika kan ya? Halo? Izni, Izni, Kamelia, Izni, saudara sudah ikut kuliah farmasi fisika kan, Izni? Iya, sudah, Pak. Sudah ya. Jadi saudara udah familiar ya dengan persamaan ini ya. Izni? Iya, Pak. Hukum Fick, hukum Noye and Whitney ya. Oke. Iya, Nah, Pak. ini adalah persamaan jadi kecepatan pelarutan ya. Jadi secara umum ini mengikuti persamaan Noye and Whitney. Ya. Jadi kecepatan pelarutan ditentukan oleh koefisien difusi, luas permukaan total partikel yang akan terdisolusi, tebal lapisan difusi, kemudian perbedaan kadar antara kadar jenuh dengan kadar pada waktu T. Ya. Kemudian selanjutnya adalah proses difusi. Ya. Proses difusi adalah pergerakan ya atau perpindahan. Perhatikan ya. Perhatikan. Proses difusi itu pergerakan yang terjadi dalam suatu medium dalam keadaan zat aktifnya itu terlarut di dalam medium. Kalau terlarut berarti dia bergerak sebagai molekul bergeraknya itu, bukan sebagai partikel. Perhatikan ya, ini kayaknya ya di atas 90%. Kalau bicara difusi itu katanya partikel, bukan partikel. Ya, bukan partikel yang belum terlarut yang berdifusi, tetapi sebagai molekulnya yang bisa berdifusi dari kadar tinggi ke kadar rendah. Ya, tadi kan proses perpindahan di dalam suatu media dari kadar tinggi ke kadar rendah itu ada hubungannya dengan tekanan osmosis tadi ya. Yang memberikan tekanan osmosis adalah zat yang terlarut. Yang belum terlarut tidak memberikan tekanan osmosis ya. Kemudian sekali lagi kita ingat bahwa di dalam proses difusi ini molekul zat aktif akan bergerak dari kadar tinggi ke kadar rendah ya. Nah, proses difusi molekul ya, difusi molekul ya, bukan difusi partikel sekali lagi ya, molekul yang bisa berdifusi itu mengikuti persamaan Stokes-Einstein ya. Saudara juga mungkin udah tahu ya sebelumnya ya, di mana di dalam ini kan persamaan tentang nilai dari koefisien difusi ya, D. D itu koefisien difusi sama dengan ini ya. D itu koefisien difusi. Ya. Jadi koefisien difusi itu berbanding lurus dengan suhu ya. Tapi suhu dalam suhu mutlak ya. Kemudian berbanding terbalik dengan ukuran molekul. Ya. Berbanding terbalik dengan ukuran molekul. Lihat ya. Ukuran juga ukuran molekul. Ya, jadi supaya saudara-saudara ingat ya bahwa difusi itu terjadi untuk molekul, bukan partikel. Ya.
kemudian juga berbanding terbalik dengan kekentalan medium. Makin tinggi suhu medium, koefisien difusi akan makin tinggi. Ya. Makin kecil ukuran molekul, makin tinggi koefisien difusi. Makin kecil kekentalan medium, ya, makin tinggi atau makin besar konstanta difusi, ya, konstanta difusi. Nah, hubungan difusi dengan nanti juga proses disolusi, ya, makin tinggi ya nilai koefisien difusi, maka disolusi akan makin cepat, ya. Nah, ini persamaan ini penting untuk diperhatikan saat kita merancang bentuk sediaan, ya. Merancang bentuk sediaan di mana di dalam proses biofarmaseutiknya ada difusi, ya. Apa saja yang nanti di dalam proses biofarmaseutiknya ada proses difusi, dan difusinya itu khususnya difusi di dalam sediaan, ya. Suppositoria nanti ada, ya, difusi kan, ya. Yang difusi sebenarnya semuanya juga akan ada, ya, tapi kalau di dalam sediaan nanti dalam suppositoria, dalam krim, ya, itu ada proses difusi. Nanti untuk misalnya tetes mata juga ada difusi, ya. Memang sebenarnya untuk hampir semua sediaan juga ada proses difusi di dalam sediaannya, ya. Nah, jadi saat merancang sediaan, kalau di dalamnya ada proses difusi, maka kekentalan dari pembawa itu penting, sangat penting untuk diperhatikan. Ya, jangan sampai terlalu kental, karena kalau terlalu kental nanti akan menghambat proses difusi, ya. Oke. Kemudian proses perpindahan atau transfer tadi, ya. Perpindahan zat dari suatu medium ke medium yang lain. Contoh tadi dari basi suppositoria ke dalam cairan rektal, misalnya, ya, transfer. Dari cairan saluran cerna masuk ke dalam membran, itu juga transfer, ya. Dari suatu medium ke medium yang lain. Proses perpindahan terjadi berdasarkan perbedaan konsentrasi, ya. Perbedaan konsentrasi dan koefisien partisi. Nah, ini harus dipahami dua-duanya, ya. Suatu yang berbeda tapi ada hubungan, ya. Koefisien partisi itu adalah perbandingan atau rasio, ya, rasio kelarutan sesuatu zat dalam suatu medium dengan di medium yang lain, ya. Kalau di dalam tubuh, ya, itu transfer itu terjadi biasanya dari air, ya. Air itu cairan tubuhnya ke lemak. Ya, lemak adalah komponen tubuh. Tadi misalnya di dalam absorpsi kan kan masuk ke dalam tadi membran, ya. Membran itu komponennya lemak, ya. Jadi di dalam tubuh itu partisi itu antara air, ya, cairan tubuh dengan lemak, komponen tubuh, ya. Makanya karena di dalam tubuh itu antara lemak dengan air, maka
suatu koefisien partisi yang sangat penting itu diketahui adalah koefisien partisi lemak air. Ya, jadi antara lemak dengan air, koefisien partisi lemak air. Koefisien partisi lemak air itu nilainya akan menentukan ya kemampuan si zat aktif ya untuk pindah atau masuk ke dalam lemak ya. Perpindahan atau transfer itu terjadi pada antar permukaan medium tadi ya. Antar permukaan medium, di antar permukaan ya. Nah, tadi jangan lupa ya bahwa kenapa bisa pindah karena punya kelarutan ya. Karena punya kelarutan, makanya di sini juga disebutkan koefisien partisi. Kalau sudah disebut koefisien partisi, itu artinya si zat aktif itu punya kelarutan di masing-masing media ya. Proses absorpsi ya. Sebentar di dalam hal transfer ya. Ini kan transfer itu ada namanya koefisien partisi. Koefisien partisi itu adalah rasio kelarutan ya. Di dalam desain sediaan obat ya, di dalam desain sediaan obat ya. Ini maaf ini saya harus laptop saya dengan ya sebentar. Desain sediaan terutama pada waktu kita akan menentukan komponen basis ya. Menentukan komponen basis. Itu kita harus perhatikan ya. Kalau kita ingin bahwa zat aktif itu nanti akan dilepaskan dengan baik, ya, dilepaskan dengan baik dari sediaan, ya, dari sediaan ke tempat absorpsinya, ya, ke tempat absorpsinya, ya. Ini khususnya untuk sediaan-sediaan topikal, ya. Sediaan topikal atau sediaan suppositoria misalnya ya. Kalau kita menginginkan bahwa zat aktif akan dilepaskan dari sediaan, maka saat memilih komponen sediaan itu, kita jangan memilih komponen yang sangat kuat melarutkan obat. Karena kalau dia sangat kuat melarutkan obat, maka nanti perpindahan obat ya atau yang berhubungan dengan pelepasan obat dari sediaan ya ke tempat absorpsinya di dalam tubuh nanti akan terhambat kalau terlalu kuat ya kelarutan obat di dalam pembawa. Kemudian proses absorpsi, ini yang dimaksud dengan proses absorpsi adalah proses masuknya molekul zat aktif dari tempat pemberian ke sistem peredaran darah dengan menembus sawar atau barrier ya atau membran biologis ya sebagai contoh menembus dinding saluran cerna gitulah bahasa populernya ya. Nah itu jadi tadi ya proses masuknya molekul zat aktif dari tempat pemberian ke sistem peredaran darah. Dan yang dimaksud tempat pemberian misalnya kalau oral itu kan saluran cerna ya tempat pemberian oral itu. Ya dari saluran cerna menembus dinding saluran cerna masuk ke dalam sistem peredaran darah itu namanya proses absorpsi.
di mana tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa proses absorpsi itu terdiri dari proses transfer, difusi, jadi transfer dari bagian luar ya ke dalam membran, kemudian difusi dalam membran, kemudian transfer atau perpindahan dari membran ke dalam sistem peredaran darah ya. Itu ya tentang absorpsi ya. Kemudian mengenai sawar atau barier biologis ya, itu berfungsi sebagai alat perlindungan diri. Sawar itu ada yang disebut dengan sawar ya. Ada sawar yang memang alat perlindungan diri, tapi ada ada sawar yang ya bukan merupakan perlindungan diri juga ya, yang nanti akan harus ditembus oleh harus ditembus oleh obat itu. Tetapi memang komponen dari tubuh kita yang menjadi penghalang antara tempat pemberian dengan tempat yang dituju oleh obat. Ya, tempat yang dituju oleh obat. Ya. Tadi kalau misalnya obat itu harus masuk ke dalam sel. Ya, masuk ke dalam sel. Maka semua dinding sel itu adalah sawar. Ya, di seluruh tubuh. Ya, jadi sawar itu adalah yang merupakan ya penghalang ya, penghalang antara keberadaan zat aktif dengan tempat yang harus dituju oleh zat aktif tadi itu ya. Kalau yang berfungsi perlindungan itu adalah kayak kulit, itu kan perlindungan diri ya. Stratum corneum, mata, itu juga perlindungan diri, sehingga tubuh bagian dalam itu terlindung dari lingkungan luar yang bisa berbahaya untuk tubuh, misalnya perlindungan dari infeksi, ya, dari partikel di dalam udara dan lain-lainnya ya. Komponen utama dari sawar biologis adalah membran biologis. Membran biologis bersifat permeabel, dapat melewatkan bahan nutrisi dan obat. Ya. Kemudian uraian tentang sawar dan membran biologis nanti akan diberikan pada kuliah tentang sawar biologis dan mekanisme absorpsi obat. Ya. Oke, ya. Selesai kuliahnya untuk yang minggu kedua ini ya. Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada saat ini? Halo, Virgi Anissa Abdillah. Ya, Pak. Nggak ada pertanyaan? Ya, Pak. Dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Ini tuh udah selesai. Ya. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup share ini screen ini ya.